Hai, pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Nah, di sini saya menganggap kalian sudah paham ya pada materi pertemuan kedua kemarin. Nah, untuk apa sih sebenarnya kita belajar trigonometri? Tentunya kalian sudah pernah melihat menara, bangunan atau gedung-gedung yang sangat tinggi, dan juga bahkan ada beberapa pohonan yang sangat tinggi. Jadi, benda-benda yang tinggi tersebut sulit kita hitung menggunakan penggaris atau secara manual. Sehingga untuk mengetahui tinggi benda tersebut, kita bisa menggunakan rumus trigonometri. Sebelum masuk ke contoh soal aplikasi perbandingan trigonometri, di sini kalian harus menguasai terlebih dahulu apa sih sudut elevasi dan sudut depresi itu. Nah, untuk sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Nah, jika kalian lihat pada gambar ini, ada posisi pengamat diambil oleh seekor monyet, di mana monyet ini melihat ke atas, melihat pisang yang ada di pohon. Jadi, sudut elevasi ini adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang, ini adalah garis pandang, yaitu di mana monyet melihat sebanyak pisang, lalu ini juga garis mendatar. Jadi, ini adalah sudut elevasi. Lalu sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Jadi pada gambar kalian lihat, seekor monyet ini adalah pengamat yang melihat ke bawah, melihat ada buah pisang. Jadi inilah yang disebut dengan sudut depresi. Jadi bisa kalian lihat perbedaannya, sudut elevasi itu pengamatnya melihat ke atas, sedangkan pada sudut depresi itu pengamatnya melihat ke bawah. Nah, pada aplikasi perbandingan trigonometri ini, kita akan mengenal tadi ada istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi, sebelum itu kalian juga harus tahu ada beberapa nilai dari perbandingan trigonometri dengan sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa yang dimaksud adalah sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Nilai-nilai perbandingan pada sudut istimewa ini wajib kalian hafal. Nah, bagaimana cara membaca tabel ini? Yang pertama kita lihat dulu perbandingan sin. Jadi, untuk sin alfa yang sudutnya 0 derajat, nilainya adalah 0. Lalu untuk sin 30 derajat, nilainya adalah 1/2. Lalu untuk sin 45 derajat, itu nilainya adalah 1/2 akar 2. Untuk sin 60 derajat, itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Dan untuk sin 90 derajat, itu nilainya 1. Dan seterusnya. Lalu di sini ada tan 90 derajat. Nah, ini dibaca tak hingga. Jadi, tan 90 derajat itu hasilnya tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 60 derajat dengan landasan. Jika pesawat telah menempuh jarak 12 km dari tinggal landas, nah, berapa ketinggian pesawat sekarang? Untuk soal nomor 1 bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ini adalah sebuah pesawat yang akan tinggal landas. Kemudian, pesawat tersebut setelah tinggal landas ternyata menempuh jarak 12 km. Ini awal pesawatnya, lalu tinggal landas,
menempuh jarak 12 km. Nah, kita perhatikan pada soal, ternyata di situ diketahui sudutnya 60 derajat. Jadi, garis pandangnya kan dari bawah ke atas. Jadi, sisi mendatarnya di sini. Sehingga sudut 60 derajat dapat kita tulis di bagian ini. Jadi, yang ditanya adalah berapa sih ketinggian pesawat? Nah, ketinggian pesawat sekarang ini bisa kita misalkan dengan X. Jadi inilah yang ditanya. Ketinggian pesawat saat tinggal landas sejauh 12 km. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa gambar dulu segitiganya kembali. Segitiga ini. Nah, sudut siku-sikunya ada di bagian ini ya. Dalam menyelesaikan soal ini, setelah kalian mendapatkan bentuk segitiganya, kalian harus perhatikan. Angka 12 ini merupakan sisi apa, dan X ini merupakan sisi apa. Jadi kita lihat di sini ada sudut. Nah, sisi yang terletak di depan sudut ini adalah sisi depan. Sehingga nilai X ini adalah nilai dari sisi depan. Lalu ada angka 12. Panjang sisi di depan segitiga siku-siku atau di panjang sisi di depan sudut siku-sikunya itu 12. Berarti ini merupakan sisi miring. Karena sisi yang terletak di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Jadi pada segitiga ini yang diketahui itu hanya sisi miring dan sisi depan. Di antara semua perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, perbandingan yang menggunakan sisi miring dan sisi depan itu adalah sin, yaitu depan per miring. Jadi, sin theta sama dengan depan per miring. Karena pada segitiga hanya diketahui sisi miring dan sisi depan. Jadi, kita bisa gunakan perbandingan sin theta sama dengan depan per miring. Nah, theta ini merupakan sebuah sudut. Jadi, pada soal diketahui sudutnya adalah 60 derajat. Maka, sin 60 derajat sama dengan sisi depannya adalah X, berarti X per sisi miringnya adalah 12. Nah, kalian lihat kembali pada tabel sebelumnya yang sudah Miss tunjukkan, nilai sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Jadi langsung diganti sin 60 menjadi 1/2 akar 3 sama dengan X per 12. Nah, bentuk 1/2 akar 3 bisa kita rubah menjadi akar 3/2, di mana 1 kali akar 3 adalah akar 3. Jadi, akar 3/2 sama dengan X per 12. Kemudian, ini bisa kalian kali silang. Menjadi 2 kali X adalah 2X. Nah, akar 3 kali 12 adalah 12 akar 3. Sehingga yang kita cari adalah nilai X, maka X sama dengan 12 akar 3 per 2. Nah, kenapa di sini per 2? Kalian lihat di sini kan 2X, yang artinya 2 kali X. Perkalian kalau pindah ruas menjadi bagi. Makanya di sini jadinya X sama dengan 12 akar 3 per 2. Jadi 12 bagi 2 adalah 6, jadinya nilai X adalah 6 akar 3. Sehingga ketinggian pesawat sekarang yaitu 6 akar 3. Untuk contoh soal kedua, Pak Bayu hendak mengukur tinggi pohon yang berjarak 5 akar 3 meter dari tubuhnya. Antara puncak pohon dan matanya terbentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Jika Pak Bayu terukur sampai mata adalah 1,8 meter, maka tinggi pohon tersebut adalah... Nah, di sini pada soal diceritakan bahwa ada pohon dan juga ada Pak Bayu, di mana Pak Bayu ini hendak mengukur tinggi pohon yang berjarak 5 akar 3 meter dari tubuhnya. Berarti jarak Pak Bayu antara pohon ini adalah 5 akar 3 meter. Lalu dijelaskan antara puncak pohon dan matanya terbentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat.
Nah, sudut elevasi tadi yang sudah kita jelaskan berarti pengamat berada di bawah dan melihat ke atas. Jadi, antara puncak pohon dan matanya Pak Bayu, terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Sehingga jika kita buat, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya kalian perhatikan, tadi kan dijelaskan bahwa jarak antara pohon dengan tubuhnya adalah 5 × 3 meter. Berarti untuk di sini sisinya adalah 5 × 3 meter juga. Kemudian dijelaskan, tinggi Pak Bayu terukur sampai mata adalah 1,8 meter. Berarti dari mata hingga ujung kaki Pak Bayu ini tingginya 1,8 meter. Maka yang ditanya adalah berapa tinggi pohon seluruhnya? Nah, untuk tinggi pohon seluruhnya ini kita misalkan dengan X ya. Berarti berapa nilai X? Nah, sebelum itu kita harus cermati terlebih dahulu. Karena di sini dijelaskan tinggi Pak Bayu antara mata hingga kaki adalah 1,8 meter. Berarti jika kita ukur di pohon, segini tingginya juga 1,8 meter, mengikuti tinggi dari mata Pak Bayu hingga ujung kakinya. Jadi sekarang kita harus mencari tinggi ini dulu, tinggi Y. Karena tinggi keseluruhan pohon itu adalah gabungan dari Y ditambah 1,8 meter. Maka untuk penyelesaiannya adalah bisa kita gambarkan segitiga ini terlebih dahulu. Sehingga kita harus mencari nilai Y terlebih dahulu. Nah, bentuk segitiganya seperti ini. Sama dengan soal nomor 1 tadi, kita harus tentukan dulu nilai Y ini merupakan sisi apa dan 5 × 3 meter ini adalah sisi apa. Nah, kita lihat sudutnya ada di sini. Berarti sisi atau garis yang ada di depan sudut merupakan sisi depan. Sehingga Y ini adalah panjang dari sisi depan. Lalu kita lihat 5 × 3 ini. 5 × 3 ini terletak di antara sudut siku-siku dan sudut alfanya atau sudut yang diketahui. Maka 5 × 3 meter ini merupakan panjang dari sisi samping. Nah, kita perhatikan. Pada segitiga ini diketahui nilai sisi depan dan sisi samping. Pada perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan samping itu adalah perbandingan dari tan alfa atau tan theta. Sehingga kita akan menggunakan tan theta pada soal nomor 2 ini. Nah, tan theta sama dengan D/sa atau depan per samping. Karena di sini theta atau sudutnya adalah 30 derajat, maka tan 30 derajat sama dengan nilai sisi depan itu adalah Y, berarti Y per nilai sisi samping adalah 5 × 3. Nah, berarti untuk tan 30 derajat, kita lihat pada tabel sudut istimewa yang saya tampilkan pertama kali tadi. Kalian lihat di sana nilai tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, sama dengan Y per 5 akar 3. Nah, bentuk 1/3 akar 3 bisa kita rubah menjadi akar 3/3, karena 1 kali akar 3 adalah akar 3. Berarti akar 3/3 sama dengan Y per 5 akar 3. Nah, masih sama, ini bisa kita kali silang. Yaitu 3 kali Y adalah 3Y sama dengan akar 3 kali 5 akar 3, yaitu 3Y sama dengan 15. Nah, kenapa 15? Karena akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Sekarang 3 kali 5 adalah 15. Nah, karena yang kita cari pertama adalah nilai Y, maka Y sama dengan 15/3, yaitu Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita sudah memperoleh tinggi Y ini 5. Maka, untuk mencari tinggi pohon atau tinggi keseluruhan pohon, itu rumusnya adalah Y kita tambah dengan 1,8 meter. Maka, X sama dengan, X ini adalah ketinggian seluruh pohon ya. Jadi, X sama dengan
5 tambah 1,8. Karena nilai Y yang kita cari tadi adalah 5, maka X sama dengan 5 tambah 1,8 adalah 6,8. Jadi tinggi keseluruhan pohon itu adalah 6,8 meter. Selanjutnya untuk contoh soal ketiga, diketahui seseorang yang berada di mercusuar setinggi 42,3 meter sedang mengamati sebuah perahu di bawahnya dengan jarak antara perahu dan mercusuar sejauh 126 meter. Nah, sudut depresi yang terbentuk adalah, kalian bisa perhatikan pada soal nomor 1 dan 2 itu nilai sudutnya sudah diketahui. Tapi pada soal nomor 3 ini kalian akan mencari berapa besar sudutnya atau berapa derajat sudut depresi yang terbentuk. Nah, bisa kalian perhatikan ilustrasi berikut. Ada seseorang yang berada di dalam mercusuar. Nah, mercusuar ini tingginya adalah 42,3 meter. Kemudian, seseorang tersebut mengamati sebuah perahu yang ada di bawahnya. Kalian bisa bayangkan, mercusuar ini sangat tinggi. Berarti jika dia ingin mengamati perahu ke bawahnya, maka sudut yang terbentuk adalah sudut depresi. Jadi, tanda sudutnya ada di sini. Kemudian, dijelaskan juga pada soal, jarak antara perahu dan mercusuar adalah 126 meter. Berarti antara perahu dan mercusuar ini jaraknya 126 meter. Karena di sini adalah garis mendatarnya, maka panjang garis mendatar ini kan sejajar dengan jarak antara mercusuar dengan perahu. Sehingga garis mendatar ini panjangnya juga 126 meter. Nah, yang ditanya adalah berapa sih besar sudut depresi yang terbentuk? Atau berapa sih besar theta ini? Nah, di sini kita bisa bikin garis bantu agar bisa membentuk sebuah segitiga. Berarti garis bantu ini sama tingginya dengan tinggi mercusuar. Karena tinggi mercusuar adalah 42,3 meter, jadi tinggi ini juga sama 42,3 meter. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian sudah dapat membentuk sebuah segitiga siku-siku ini. Kalian bisa salin kembali. Jadi, kalian perhatikan pada segitiga ini ada panjang sisi yang 126 meter dan 42,3 meter. Nah, kita harus tentukan dulu. Sisi-sisi yang diketahui ini adalah sisi apa saja. Nah, kita lihat sudut yang terbentuk di sini, maka di depan sudut ini merupakan sisi depan, sehingga 42,3 meter ini merupakan panjang dari sisi depan. Lalu ada 126 meter, sisi yang panjangnya 126 meter ini, sisi yang terletak di antara sudut dan siku-siku. Sehingga 126 meter ini merupakan panjang dari sisi samping. Karena sisi samping itu adalah sisi yang terletak di antara sudut dan sudut siku-siku. Nah, bisa kita perhatikan, pada segitiga ini yang diketahui adalah sisi samping dan sisi depan. Jika kita tulis kembali perbandingan trigonometri, yang kita ketahui yang menggunakan sisi samping dan sisi depan itu adalah perbandingan dari tan theta, yaitu tan theta sama dengan depan per samping. Sehingga di sini bisa kita tulis tan theta, tetanya tetap kita tulis karena kita akan mencari berapa nilai sudutnya. Jadi, tan theta sama dengan 42,3 per 126. Karena nilai depannya itu 42,3 dan nilai sampingnya adalah 126. Sehingga 42 dan 126 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 42. 42 kita bagi 42 akar 3 kita bagi 42, hasilnya 1 akar 3. Karena 42 bagi 42 itu 1. Lalu 126 ini kita bagi 42, hasilnya 3. Jadi, tan theta sama dengan 1 akar 3 per 3.
Sehingga tan theta sama dengan akarnya bisa kita keluarkan menjadi 1/3 akar 3. Nah, bisa kita perhatikan kembali tan theta sama dengan 1/3 akar 3. Kita perhatikan perbandingan tan. Nah, tan 1/3 akar 3 kita lihat ada di sini, dan tan 1/3 akar 3 ini terbentuk oleh sudut 30 derajat. Maka nilai theta adalah 30 derajat. Sehingga sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Selanjutnya untuk contoh soal yang keempat. Nah, kalian disuruh memperhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Kemudian kalian disuruh mencari, tentukan panjang sisi X pada gambar di atas. Nah, berarti sisi X ini adalah sisi miring ya. Lalu 2 ini merupakan sisi depan. Kenapa? Karena sudut 30 derajat terletak di sini, maka sisi yang ada di depan sudut 30 derajat ini merupakan sisi depan. Jadi depannya sama dengan 2. Lalu nilai X ini adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Jadi sisi yang terletak depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi sisi miring ini X. Nah, kalian perhatikan, ternyata pada segitiga ini terbentuk sisi depan dan sisi miring. Pada perbandingan trigonometri, sisi depan dan miring itu adalah perbandingan yang dibentuk oleh sin alfa. Karena perbandingan sin alfa sama dengan demi atau depan per miring. Sehingga bisa kita selesaikan, karena alfa atau sudut yang terbentuk adalah 30 derajat, maka sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Sehingga sin 30 derajat sama dengan sisi depannya adalah 2 per sisi miringnya adalah X. Nah, sin 30 derajat bisa kalian lihat pada tabel trigonometri pada sudut istimewa. Nilai sin 30 derajat itu nilainya 1/2, maka 1/2 sama dengan 2 per X. Nah, ini bisa kita kali silang menjadi 1 kali X sama dengan 2 kali 2. Jadi 1 kali X adalah X, lalu 2 kali 2 adalah 4. Sehingga nilai X-nya sama dengan 4. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.